datang di Sipandu PBJ, saluran informasi panduan alur dan dokumen persiapan pengadaan barang dan jasa. Persiapan pengadaan merupakan tahapan yang dilakukan sebelum proses pemilihan penyedia. Tahapan ini menjadi langkah awal yang menentukan keberhasilan pengadaan. Sipandu PBJ ini disusun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui penyedia serta Keputusan Kepala LKPP Nomor 177 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan katalog elektronik. Dalam ketentuan tersebut, PPK memiliki kewenangan untuk menetapkan spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri atau HPS, serta rancangan kontrak, sebagaimana yang diatur dalam Perpres 46 Tahun 2025 Pasal 11. Dalam hal kuasa pengguna anggaran atau KPA memenuhi persyaratan sesuai ketentuan, KPA dapat melaksanakan tugas sebagai PPK. Alur persiapan pengadaan dimulai dari pejabat pembuat komitmen atau PPK atau PA-KPA yang melaksanakan tugas PPK dengan terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan yang mencakup kesesuaian spesifikasi, kewajaran harga, dan waktu pelaksanaan. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam penyusunan dan penetapan dokumen persiapan pengadaan. Selanjutnya, PPK menetapkan metode pemilihan yang akan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal pengadaan dapat dilaksanakan melalui katalog elektronik, maka dilakukan melalui e-purchasing oleh PPK atau pejabat pengadaan. Namun, apabila tidak dapat dilakukan melalui e-purchasing, maka paket pengadaan disampaikan kepada UKPBJ untuk dilaksanakan proses pemilihan penyedia. Persiapan pengadaan melalui penyedia dilaksanakan dengan menetapkan dokumen yang menjadi dasar dalam proses pemilihan penyedia, sebagaimana diatur dalam Perpres 46 Tahun 2025 Pasal 25. 3 dokumen utama tersebut adalah spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri atau HPS, serta rancangan kontrak. Spesifikasi teknis digunakan untuk jenis pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya yang memuat spesifikasi kualitas, kuantitas, waktu, dan layanan. Sementara itu, kerangka acuan kerja digunakan untuk jenis pengadaan jasa konsultasi yang memuat antara lain uraian pekerjaan, waktu pelaksanaan, spesifikasi tenaga ahli, serta sumber pendanaan. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Harga perkiraan sendiri atau HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021. Data atau informasi tersebut antara lain harga pasar setempat, informasi harga dari pemerintah, informasi harga dari asosiasi profesi keahlian, harga dari pabrikan atau distributor atau agen atau pelaku usaha, inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan, dan atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank Indonesia. Perbandingan harga barang dan jasa sejenis dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan, informasi harga dari toko daring, serta informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan Perpres 46 Tahun 2025 Pasal 26 Ayat 7, penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang dan jasa dengan pagu anggaran paling banyak 10 juta rupiah, e-purchasing dengan nilai paling banyak 100 juta rupiah, dan
tender pekerjaan terintegrasi. Dalam kondisi tersebut, harga dapat mengacu pada penyusunan referensi harga. Referensi harga disusun berdasarkan sumber data dari harga di luar katalog, harga satuan yang dipublikasikan oleh pemerintah, serta dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keputusan Kepala LKPP nomor 177 tahun 2024. Selanjutnya, disusun rancangan kontrak sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan yang memuat jenis kontrak, bentuk kontrak, dan klausul penting yang meliputi uang muka, denda keterlambatan, jaminan pengadaan, serta syarat-syarat umum kontrak dan syarat-syarat khusus kontrak. Ketentuan uang muka mengatur mekanisme pembayaran di awal pekerjaan, sedangkan klausul denda ditetapkan dengan memilih salah satu ketentuan, yaitu sebesar 1/mil dari nilai kontrak atau dari nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. Hal ini sesuai dengan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Selain dokumen utama, terdapat dokumen pendukung berupa surat permintaan pejabat pengadaan untuk pemilihan penyedia metode e-purchasing dan pengadaan langsung, DPA, ID paket RUP, SK PA, KPA, dan PPK, serta gambar apabila diperlukan. Dalam praktiknya, spesifikasi teknis dan RAB dapat terlebih dahulu direview oleh PPK serta memperoleh persetujuan PA-KPA sebagai bentuk pengendalian internal tanpa menghilangkan kewenangan PPK dalam menetapkan dokumen. Setelah dokumen ditetapkan, PPK menetapkan metode pemilihan yang akan digunakan sesuai ketentuan dalam Perpres 46 tahun 2025 pasal 38. Dalam hal kebutuhan barang atau jasa telah tersedia dalam katalog elektronik, maka pelaksanaan pengadaan wajib dilakukan melalui e-purchasing sesuai dengan Perpres 46 tahun 2025 pasal 50 ayat 5 dan Surat Edaran LKPP nomor 9 tahun 2024 pada poin 5 bagian B. Namun, PPK perlu memastikan bahwa produk dalam katalog telah sesuai dengan kebutuhan melalui evaluasi yang meliputi kesesuaian spesifikasi, prioritas penggunaan produk dalam negeri, prioritas penggunaan produk dari penyedia usaha kecil atau koperasi, serta pemilihan harga terbaik. Apabila berdasarkan penilaian PPK, e-purchasing tidak dapat memenuhi aspek-aspek tersebut atau tidak memberikan hasil yang efisien dan efektif, maka pengadaan dapat dikecualikan dari e-purchasing. Selanjutnya, PPK dapat menggunakan metode pemilihan lainnya dengan menyusun justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, proses persiapan pengadaan akan berjalan lebih terarah sesuai regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Mari wujudkan persiapan pengadaan yang unggul, karena persiapan yang tepat menghasilkan pengadaan yang tepat. Sampai jumpa di panduan berikutnya.